Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Monica Puri. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang politik Islam di era penjajahan Belanda. Sebelumnya, saya akan menyebutkan nama dari anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Via Monica Puri, kemudian Eka Putrajaya, kemudian Fajar Nugroho, dan yang terakhir Ganang Ahmad Fadila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang A, yaitu kondisi umat Islam pada masa penjajahan Belanda. Di antara negara Eropa yang pernah menjajah Nusantara adalah Belanda. Dia adalah satu-satunya negara terkuat yang berhasil mewujudkan pemerintahan yang ada di Indonesia. Hal tersebut menjadikan Belanda berhasil membuat kebijakan-kebijakan politik, salah satunya kebijakan terhadap umat Islam. Terhitung mulai bulan April tahun 1595, 4 armada kapal Belanda di bawah komando Cornelis de Houtman berlayar menuju Pelabuhan Melayu dan tiba di Jawa Barat, Pelabuhan Banten, pada bulan Juni 1596. Menurut Dr. Muqam Khalil MA, mereka sengaja mendarat di Banten karena daerah tersebut dianggap tidak ada pengaruh Portugis. Kemudian, adapun tujuan mereka datang ke Indonesia ialah untuk mengembangkan usaha-usaha perdagangan, yaitu mencari rempah-rempah, kemudian akan dijual di negara mereka. Keberhasilan orang Belanda di bawah komando de Houtman membuat orang Belanda makin tertarik untuk mengembangkan dagangannya di Indonesia. Selanjutnya bagian kedua, yaitu tentang kondisi politik Islam pada masa penjajahan Belanda. Kedatangan Belanda pertama kali dipelopori oleh ekspedisi di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tahun 1596 Masehi. Mereka berhasil mendarati Pelabuhan Banten dan bermaksud mengadakan kontak perniagaan dengan para saudagar pribumi. Pada tahun 1602, di negeri Belanda, berdiri suatu perhimpunan dagang untuk daerah timur jauh yang dikenal dengan nama VOC. Dalam akta pendiriannya, yang ditetapkan oleh Statement General atau Badan Pemerintahan Tertinggi yang jatuh pada tanggal 20 Maret 1602 Masehi. Kongsi dagang ini diberikan hak-hak istimewa atau yang dikenal dengan hak oktroy. Di antaranya adalah hak monopoli perdagangan, hak memiliki tanah, hak membentuk angkatan perang, hak mencetak mata uang, dan hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja di Jawa. Lebih lanjut, dalam pasal 35 hak oktroy tersebut, VOC juga mendapat kewenangan untuk mengangkat officier van justice atau pegawai penuntut keadilan untuk menjaga ketertiban umum, kepolisian, dan lembaga peradilan. Setidaknya terdapat 3 misi dalam kolonialisme Belanda ini, yaitu yang pertama, menguasai sumber daya alam Nusantara yang kaya. Kemudian yang kedua, menghilangkan pengaruh Islam dan sebagian besar orang Indonesia dengan proyek kristenisasi. Kemudian yang ketiga, menerapkan apa yang mereka sebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia. Maksudnya, Belanda ingin menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Menurut Bouchard, Muhammad penjajah Belanda sebelum datang ke Nusantara mengira bahwa Nusantara masih berupa hutan belantara yang penuh dengan satwa. Kemudian poin yang ketiga, yaitu pengaruh politik Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia. Selama masa penjajahan, Belanda seakan-akan memang membela dan mengumpulkan hukum adat di hukum Islam. Namun, apakah pembelaan atas hukum adat itu murni karena keperluan pembentukan hukum dan demi kemanfaatan hukum warga pribumi? Ternyata, pembelaan dan upaya kodifikasi hukum adat oleh Belanda bukan semata-mata demi kepentingan pembentukan hukum, melainkan lebih kepada permasalahan kelanggengan politik dan ekonomi daerah jalan. Lebih lanjut, menurut Daniel H. Lev, kebijakan Belanda tentang hukum adat atau adat politik
yaitu dikarakteris oleh usaha untuk mengisolasikan isu-isu tentang adat dan kebijakan penjajahan lainnya. Seolah-olah adat adalah suasana seperti inilah, hukum adat dengan mudah dipisahkan dari akar-akar politik dan ekonominya. Tujuan politis yang khusus dari adat politik, yaitu Belanda secara jelas terilustrasikan dalam permulanya dengan hukum Islam. Pada waktu itu, Van Vollenhoven mengakui fakta ini dengan mengatakan bahwa penghancuran hukum adat tidak akan melicitkan jalan bagi kodifikasi hukum kita, akan tetapi bagi kekisruhan sosial dan Islam. Selain itu, mereka juga memiliki hukum acara tersendiri. Hal ini berakhir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Beberapa kasus seperti kasus warisan masih di bawah yurisdiksi pengadilan sipil. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kasus tersebut kini benar-benar di bawah yurisdiksi pengadilan agama. Sekian pemaparan dari saya. Dalam kesimpulannya, sejarah berbicara bahwa muncul dan berkembangnya suatu hukum itu ditentukan oleh penguasa pada saat itu. Ini juga berlaku untuk pemberlakuan hukum adat dan hukum Islam pada masa kolonial. Belanda pada saat itu sengaja membenturkan kedua sistem hukum ini, yaitu hukum adat. Dalam kesimpulannya, sejarah berbicara bahwa muncul dan berkembangnya suatu hukum itu ditentukan oleh penguasa pada saat itu. Ini juga berlaku untuk pemberlakuan hukum adat dan hukum Islam pada masa kolonial. Belanda pada saat itu sengaja membenturkan kedua sistem hukum ini, yaitu hukum adat dan hukum Islam, demi kepentingan politiknya, yaitu kelanggengan di daerah jajahan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.